negeri ini yang merusak itu kalau mau jujur ya karena berpecah belah itu. Dan berpecah belah itu cenderungnya itu ya karena partai telah menjelma menjadi penguasa-penguasa kecil untuk kepentingan kelompok dan golongannya sendiri, bahkan hanya untuk kepentingan keluarganya semata, untuk goleki pekerjaan ponakane, anake, bapake, paklie kan gitu kan, untuk mencari makan, pakaian, kehormatan, pekerjaan kan gitu kan bahayanya. Logikanya kan begini. Kembali kepada kepemimpinan, siapapun yang akan menjadi pemimpin pemerintah saat ini, tadi di depan kan kita mengatakan memang berat. Seandainya yang menjadi pemimpin itu entah dari unsur militer, karena sekarang itu ada undang-undang yang sedang digarap. Apakah terjadi diskusi, apakah dui fungsi ABRI itu perlu dimasukkan kembali karena mengacu kepada lebih baik militer begitu, untuk lebih baik. Kadang karena permasalahan akarnya kan bukan itu sebenarnya, permasalahan akarnya bukan itu. Kalau sistem politik kemudian digabung, seandainya dui fungsi ABRI itu masuk, kalau kita ngomong logika, kedua ini dikawinkan, waduh akan luar biasa dampaknya di rakyat. Jadi mesin bisa menjadi mesin pembunuh, jadi mesin penendang, kan nggak karu-karuan itu, malahan kan bisa jadikan begitu. Oke, ini sekilas. Ini saya nggak ngomong panjang lebar. Ini sama, rentannya sama. Jadi siapapun yang akan menjadi pemimpin pemerintah, apakah dari unsur militer, TNI, Polri, atau dari pakar, akademika, atau dari tokoh agamawan, atau dari sipil, atau cerdik cendekia, atau dari ahli, atau dari kalangan awam atau setengah awam, atau dari kalangan siapapun, nah logikanya tidak mungkin akan bisa membenahi keadaan bangsa dan pemerintah negara ini. Tidak akan bisa selama pertama rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Saya berbicara umum dulu, rasional umum dulu. Selama rakyat tidak memiliki kedaulatan, wes gue pura-pura paham dhisik wae. Seharusnya rakyat diberi ruang untuk melakukan kedaulatan. Bagaimana mekanismenya, ini memang perlu dirumuskan. Saya cerita ini sepertinya memberikan contoh negara RI, tapi tolong, ini sesungguhnya saya orientasikan untuk keorganisasian jamaah kita ke depan. Dan saat ini deh, diorientasikan untuk komunitas kita sendiri, untuk jadi pembelajaran. Sekali lagi, suatu organisasi kalau kita ngomong kemudian negara ini tidak akan dapat terwujudkan sebuah tatanan. Pertama, selama jamaah, selama rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Seharusnya rakyat diberi ruang untuk melakukan kedaulatan. Bagaimana mekanisme ini perlu dirumuskan memang. Sebagai contoh kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh pejabat publik yang strategis, korupsi timah, korupsi Pertamina, korupsi emas, kelautan. Seandainya rakyat memiliki ruang kedaulatan rakyat, maka pejabat yang tidak relevan, tidak beres, culas, curang, seharusnya bisa diberhentikan. Kemudian presiden bisa menyandarkan pada ruang kedaulatan rakyat ini. Ini yang tidak ada. Jadi rakyat sama sekali tidak memiliki ruang berdaulat. Indonesia nggak punya ruangan ini. Apapun, bahkan dalam dunia perdagangan pun juga sama. Kemudian dijadikan dasar untuk mencari pekerjaan ya.
pilihan langsung sekarang kan pilihannya langsung, itu sama sekali tidak menggambarkan fungsi kedaulatan atau ruang kedaulatan rakyat, namun lebih pada jual beli suara dan sangat boros. Dan setelah jadi pejabat pun hasil dari suara rakyat itu pun masih diperjualbelikan atas nama koalisi. Kemudian dijadikan dasar untuk mencari pekerjaan, mencari makan, membangun keserakahan, kan gitu ya, dan seterusnya. Dalam Alkitab, di kitab-kitab, di Al-Quran, di As-Su'ara 13 telah tertuang dengan sangat jelas. Wala tatafarroku, jangan berpecah belah. Itu kalau bahasa nggak nyaman, kalau bahasa nggak nyamannya begini. Wala tatafarroku, jangan berpartai-partai. Jadi partai itu ternyata menyalahi Al-Quran. Wes rane api begitu loh kalau menurut ini kan gitu. Ini dalam Al-Quran tertuang wala tatafarraqu, jangan berpartai karena partai itu pasti akan mengajak perpecahan yang hanya akan memecah belah kehidupan manusia. Para pemecah belah inilah yang disebut musyrik. Mereka suka menunjukkan prestasi individu dan pribadi sebagai kebanggaan, bukan azas kesalehan, azas manfaat dan faedah kemaslahatan. Dan mereka suka berbangga-bangga dengan diri, kelompok dan golongannya, membangun perilaku kaku, beku, fanatik dan kultus. Itulah mereka yang disebut musyrik di Suara 13 itu. Pun di dalam surat Rom 31-32 kan begitu kan. Sehingga menutup akal nalar rasionalnya, menutup telinganya, menutup matanya sampai menutup mata hatinya. Mereka inilah yang berada di dalam kubur, dikubur oleh akunya, dikubur oleh ananiahnya, dikubur oleh jabatannya, dikubur oleh gengsinya, dikubur oleh iri dengki dan dendamnya, dikubur oleh sorban dan kopiahnya, dikubur oleh kebanggaan retorika, formalitas lahiriah. Mekanisme kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu hanya pemanis bibir. Sekali lagi, kedaulatan tidak bisa diwujudkan dalam mekanisme ruang publik. Untuk dapat mewujudkan kedaulatan dalam ruang publik, maka merealisasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kedua, tatanan siapapun yang menjadi pemimpinnya ini akan sangat sulit selama yang kedua hilangnya integritas dan kepercayaan. Selama kamu tidak membangun integritas itu nilai diri, komitmen, tanggung jawab, konsisten, itu integritas. Sungguh-sungguh membangun skillnya, sungguh-sungguh membangun masa depan dirinya, berpikir untuk manfaat dan kefaedahan, tapi identitas dirinya itu jelas gitu loh. Selama integritas dan kepercayaan itu hilang, menjadikan kesatuan dan persatuan jauh panggang dari api. Hanya jargon formalitas di podium, mimbar-mimbar. Namun faktanya partai politik dan pemilihan langsung telah memecah belah rakyat. Saat para pejabat publik, pelaku kebijakan tidak lagi memihak integritas, tidak memiliki integritas, maka kepercayaan menguap. Ditandai sekarang investor sama mencabut, tidak mau investasi ke Indonesia.
beberapa investor, baik itu pribadi ataupun perusahaan yang akan mengembangkan perusahaan di Indonesia, semuanya rame-rame mencabut. Bahkan IHSG saham, ki ngomong ki apa maksudnya ya adang jenenge. Tapi kamu nggak ya, katakanlah apa ya, BIJ Bursa Efek itu yang saham itu sekarang itu posisinya kan jatuh di atas 5%. Tadi jam 4 itu 6,32. Kalau kamu bermain saham, sampai gini bermain saham, awak dhewe gak mungkin ra gablek. Tapi hanya sekedar informasi. Jadi akibat tidak memiliki integritas, greget semangat untuk maslahah, untuk kemanfaatan umat, kefaedahan kehidupan itu hilang. Lu jual, gue beli, perilaku paham buruh pasti terjadi. Berapa untungku, ya. Aku dapat apa, hilangnya kejujuran, hilangnya ketulusan dan keikhlasan. Bahkan narasi kalimat kita harus profesional itu biasanya larinya bisa ditebak. Aku entuk piro, fiku piro, kan begitu. Jadi kalau ada orang kita harus profesional, itu berarti dia minta sangu, kan gitu loh. Itu kan narasi yang sudah bergeser. Jadi kondisi komunitas atau kondisi bangsa itu menjadi penuh dengan ketidakpastian. Tatanan bangsa akan menjadi baik selama ketiga, pemilihan langsung dan mekanisme dalam membuat kebijakan untuk kepemimpinan rakyat harus dibenahi ulang, dievaluasi ulang. Ini perspektif kita saat ini, apakah seperti ini? Saya cerita ini supaya kowe ki nek neroke ora mbok petelan mentah pilihan KSP, pilihan OSIS. Nerokne kaya negara, wong negara mawut kok mbok terokne. Iki jenenge geblek pindho kuwi. Giyedine kaya ngene ra genah kok mbok terokne kan gitu. Ya gawe rumusan gitu. Sistem pemilihan pimpinan langsung hanya berfungsi sebagai pemanis lipstik kedaulatan rakyat. Sepertinya membujui rakyat itulah ruang publik, ruang kedaulatan rakyat. Namun faktanya suara rakyat hanya sebagai komoditas, hanya komoditi untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang politik, hanya bersifat pura-pura dan semu. Apa dan bagaimana dampak pemilihan langsung bagi rakyat? Coba kamu selami deh. Apa dampaknya pemilihan langsung bagi kamu? Apa manfaatnya bagi kamu? Apa faedahnya bagi kamu dengan cara pemilihan langsung ini? Apakah dengan pemilihan langsung menjadikan masyarakat semakin makmur, semakin adil, semakin sejahtera? Dan apakah dengan pemilihan langsung inilah cara pemerintah membahagiakan rakyatnya? Kalau memang ini cara pemerintah membahagiakan rakyatnya, bendino pilihan langsung saja. Berarti bahagianya bendino gitu. Dari rakyat bahagia. Sepertinya kan begitu. Atau malah sebaliknya, program-program yang krusial, jauh, yang jauh malah labil, tidak ada stabilnya,
Yang penting malah terabaikan karena tidak menjual, karena tidak akan dapat meningkatkan elektabilitas. Sehingga program yang krusial, yang penting seperti pamannya dandani saluran air untuk pertanian nggak didandani karena itu memang tidak menjual, tidak menaikkan elektabilitas. Juga program dari pimpinan sebelumnya menjadi terbengkalai hanya karena berbeda partai atau hanya karena lawan politik atau karena sebagai pesaing. Betapa banyak program yang mangkrak karena hanya takut dikatakan program hasil rebutan, program nyontoh tidak memiliki inspirasi sendiri, program plagiat takut dikatakan program plagiat. Partai yang mencoba mengangkat program partai lain sebagai lawan politiknya akan diolok-olok, padahal itu bagus untuk rakyat. Keempat, tatanan ini akan baik saat manusia sadar sebagai makhluk ruhiyah. Maka sudah seharusnya memiliki kesadaran ruhiyah sebagai sistem ilahiyah. Kalau ini memang masuk lebih berat atau lebih ringan saya nggak tahu. Aktivitas apapun sebagai siapapun merupakan gerakan aktivitas ruhiyah. Manusia itu makhluk ruhiyah. Tolong kamu sadari, manusia itu makhluk ruhiyah, bukan makhluk materialistik. Kamu harus tahu ini. Saat orang menjadi materialistik, meninggalkan ruhiyah, kesadaran ruhiyah, kesadaran ilahiyah, maka kehancuran akan setapak demi setapak dihadapi. Jadi aktivitas apapun, kamu memasak, kamu di sawah, itu ruhiyah. Apa sih buktinya? Kamu nafas juga karena ada ruh ilahi, macul juga karena ada ruh ilahi, masak juga karena ada ruh ilahi. Kalau ruh dicabut, ruh dibalik, kan nggak bisa apa-apa. Berarti kan bukan makhluk fisik, bukan makhluk material. Berarti kita ini makhluk ruhiyah. Jadi aneh kalau kamu kebingungan ingin punya pengalaman ruhiyah. Kehidupanmu itu sudah ruhiyah. Inilah konsep ketuhanan. Ini enggak difahami, enggak dijeguri, enggak dimasuki. Sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu bohong, hanya jargon, hanya mimbar. Kesadaran kehidupan ruhiyah yang sangat mempengaruhi nilai untuk kualitas kehidupan seseorang. Pengertian yang akan memunculkan pemahaman dan membentuk kesadaran, yakni sang keberadaan yang akan mengaktifasi, memvalidasi hati nurani yang menghidupkan rasa di dalam hati. Kehidupan batin inilah, kehidupan batin ini yang akan menjadi motor penggerak kehidupan lahiriah jasadiah dalam menjalani kehidupan berdunia dengan segala pembahasan dan permasalahannya. Kehidupan batin itulah yang sesungguhnya akan membentuk visi, misi, tujuan. Tanpa kehidupan, orientasi kehidupan batin, rasane mati, tangeh lamun visi dan misi, kepastian tujuan itu dapat dirumuskan secara utuh lahir batin. Kelima, sebuah tatanan akan dapat terwujudkan jika ada ruang kedaulatan bagi rakyat sebagai salah satu
konsep kemanusiaan. Saya ulang, siapapun pemimpinnya akan sangat berat kecuali partai politik. Adanya ruang kedaulatan bagi rakyat sebagai salah satu konsep kemanusiaan. Partai politik habis-habisan membegal kedaulatan rakyat ini. Ini enggak mengkritik subjek ya. Kalau Rocky Gerung sekarang ditangkap, diancam 10 tahun karena kan subjek. Kalau ini kan enggak ya. Partai politik habis-habisan membegal kedaulatan rakyat. Walaupun itu sulit dibuktikan, undang-undangnya kan nggak ada larangan mengkritiki pejabat. Partai politik habis-habisan membegal kedaulatan rakyat. Rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan, ruang kedaulatan rakyat termatikan. Wes sadar nggak ini semua? Sadar juga nek manfaatnya, gak sadar juga nek manfaatnya. Kan ruh-ruh. Jadi kalau mau jujur, negara ini yang merusak itu kalau mau jujur ya, sebenarnya kayak partai politik. Quran kan munine ngono. Syara'alakum minatin mawasobih. Syariat itu perjalanan air dari hulu sampai ke sumber. Itu namanya syariat. Jadi kalau kamu tuh bersyariat menjalankan dawuh guru, menjalankan sholat poso gitu ya, berdunia. Kalau seandainya pendidikan ya menjalankan program pendidikan yang baik. Kalau kamu gak ada kedaulatan, dibuntel dengan formalitas, dinas gini, kamu gak memiliki program apapun, kamu jenenge syariate mandek, itu sama saja banyu mandek. Banyu mandek itu kecembong, kecembong itu bacin, bacin itu badek, badek itu kakian set, gitu loh. Jadi negeri ini yang merusak itu kalau mau jujur ya karena berpecah belah itu. Dan berpecah belah itu cenderungnya itu ya karena partai. Partai telah menjelma menjadi penguasa-penguasa kecil untuk kepentingan kelompok dan golongannya sendiri, bahkan hanya untuk kepentingan keluarganya semata. Untuk goleki pekerjaan ponakane, anake, bapake, pakli kan gitu kan. Untuk mencari makan, pakaian, kehormatan, pekerjaan kan gitu kan bahayanya. Logikanya kan begini. Rakyat yang memilih wakilnya di DPR, seharusnya rakyat memiliki kedaulatan mengevaluasi wakilnya. Jika wakilnya berbuat culas, korupsi dan merugikan negara. Sedang kalau presiden dipilih oleh rakyat, tapi mekanismenya tentu berbeda, mungkin memerlukan mekanisme tersendiri yang solid, yang valid, yang objektif. Karena bukan sekedar perihal pelaksanaan program yang baik dan merakyat, namun energi kesemestaan sebagai sistem ilahiyah. Kembali, saya cerita begini, di masa lalu, di mana kerajaan-kerajaan dunia bahkan apalagi Nusantara, semua kerajaan yang telah pernah mencapai keemasan, mohon maaf, ini bukan opini, tapi ini memang tidak kedeteksi sama sekali. Nggak kedeteksinya itu kan situsnya, ada Mojopahit, ada Pejajaran, ada Kutai, ada Sumedang Larang, ada Kadiri. Di masa lalu, di masa kerajaan, semua kerajaan yang mencapai keemasan bisa dipastikan pasti ada sesepuh atau penasehat yang berfungsi sebagai imam zaman, bahkan
rajanya itu sendiri terkadang imam zaman. Kemudian tersebutnya imam zaman itu di zaman Jayabaya disebut adalah ya Jayabaya itu sendiri sebagai imam zaman. Wisnu kalau dalam itu disebutkan Wisnu. Kemudian Prabu Siliwangi itu imam zaman, Wisnu itu sendiri, Kutai. Apalagi sebelum Nabi Adam, kerajaan-kerajaan itu identik otomatis imam zaman. Keemasan itu pasti ada unsur imam zaman. Pemerintahan yang berada di dalam negara kita yang tidak ada imam zaman itu adalah saat NKRI itu enggak ada imam zaman. Makanya Indonesia telah puluhan tahun belum pernah mencapai keemasan seperti yang dialami Mojopahit, yang dialami Pejajaran, yang dialami Kutai, yang dialami Samudra Pasai, itu enggak ada. Dulu memang pasti ada imam zaman. Karena apa? Karena bukan sekedar perihal pelaksanaan program yang baik, yang benar, yang merakyat. Lebih dari itu unsur energi kesemestaan sebagai sistem ilahiyah. Itu sebagai ruhiyah dari sebuah program aktivitas itu. Restu pangestu kesemestaan itu, sehingga akar semua program kegiatan mengakar di kedalaman batin. Artinya tidak hanya orientasi kehidupan yang lahiriah jasadiah dari kehidupan berdunia semata. Program tidak hanya berwujud sebagai formalitas retorika simbolik semata yang tanpa nilai dan tanpa makna, hanya kesenangan nafsiyah dan hura-hura. Tidak, semuanya ada nilai value-nya. Semua program kegiatan dan aturan-aturan serta mekanismenya akarnya menghujam ke dalam batin, membangun kehidupan batin dalam kesadaran ruhiyah, kesadaran fitrah. Inilah kemurnian dan kesucian itu. Kesadaran akan terbangun, kesadaran sebagai hamba, kesadaran sebagai makhluk, sebagai manusia bersosial, kesadaran keselarasan dan keseimbangan, kesadaran kehidupan batin dan terbangun kokoh dan kuat. Sebagus apapun sebuah program, tanpa adanya restu pangestu kebijaksanaan dari energi kesemestaan sebagai mekanisme ilahiyah, maka kehilangan ruhnya. Kalau kita bahasa lugasnya, tanpa wasitoh labi wusulin ilahi ilabi wasitotin. Tanpa wasitoh nggak ada pangestu semesta, program itu hanya formalitas. Jadi tidak ada rohaniyahnya, batinnya kosong, kehidupan batinnya itu goncang, pondasinya mudah rubuh, pondasinya berdiri di atas batu, di atas permukaan, bahkan di atas air. Terkena ombak langsung goyah dan musnah. Keenam, hanya orientasi lahir jasadiah meninggalkan dan menanggalkan yang batiniah. Penjelasannya seperti di atas. Siapapun yang menjadi pemimpin selama orientasi kepemimpinan membangun negara diletakkan pada orientasi hanya lahiriah jasadiah, yang disejahterakan, yang dimakmurkan, dibahagiakan, diadilkan, itu hanya lahiriah jasadiah formalitas, mustahil keadilan dan kemakmuran terwujud. Ini karena mau jujur, tinggal mau enggak. Kita nyampaikan ini karena ini sudah mulai bergerak energi menarik untuk dikembalikan kepada sang penerima waris semesta. Ini terpaksa saya sampaikan, ini pun juga tidak saya bahasakan lugas.
Ketujuh, sejarah telah membuktikan ini semua. Tadi sudah kita omong.